Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu serta anak-anak di masa pandemi COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahir batin. Amin. Tapi jangan lupa tetap kita jaga yang namanya protokol kesehatan. Saya adalah perwakilan dari pengurus PGRI Kecamatan Bagelen. Nama saya Ahmad Roholis dari SMP Negeri 17 Purworejo. Allahu Akbar. Hurairah radhiyallahu anhu wa syafi'ina wa qurrati a'yunina. Bapak Ibu serta anak-anak pasti tadi ada yang bertanya-tanya, ada video apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah video sholat Jumat, yang mana kita sebagai seorang muslim laki-laki yang sudah balik wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat Jumat. Mari kita akan membahas materi tentang sholat Jumat pada kesempatan ini. Materi untuk saat ini yaitu memupuk rasa persatuan di hari yang kita tunggu. Dengan materi pokok adalah sholat Jumat. Kompetensinya sebagai berikut. Kemudian kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Dan tidak kalah penting yaitu tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan pembelajaran. Kemudian apa sih sholat Jumat itu? Sholat Jumat adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sudah khutbah Jumat pada waktu duhur di hari Jumat. Kemudian hukumnya apa? Hukum dari sholat Jumat itu ada 2. Kalau untuk laki-laki hukumnya wajib atau fardu. Kemudian bagi perempuan hukumnya sunnah. Akan tapi kalau misalkan perempuan yang sudah melaksanakan sholat Jumat, dia tidak perlu mengganti atau melaksanakan sholat duhur. Cukup sholat Jumat saja. Akan lebih kuat pelaksanaan sholat Jumat ini ketika ada sumber hukum atau dalil naklinya yang termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Itulah pentingnya kita melaksanakan sholat Jumat. Kemudian bagi laki-laki yang hendak melaksanakan sholat Jumat ada syarat wajib yang harus dipenuhi. Yang pertama, ada Islam, ada balik, berakal, tidak gila. Laki-laki tentunya sehat, serta menatap atau bermukim. Itu adalah syarat wajib sholat Jumat yang harus dipenuhi. Kemudian, tidak cuma syarat wajib saja, ada syarat sahnya sholat Jumat. Ketika kita ingin sah dikatakan dalam agama Islam, untuk sholat Jumat itu ada beberapa syarat sah sholat Jumat. Yang pertama, dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim atau tempat itu digunakan menetap, tidak pindah-pindah. Yang kedua, dilaksanakan secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Yang ketiga, dilaksanakan pada waktu duhur, tidak boleh dilaksanakan selain waktu duhur. Dan yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Itu adalah syarat sah melaksanakan sholat Jumat. Kemudian, selain syarat wajib, selain syarat sah, ada kesunahan yang kalau kita ingin menambah pahala, ada beberapa kesunahan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sebelum sholat Jumat,
hendaklah mandi. Yang kedua, memakai pakaian yang bagus, tentunya suci dan bersih, atau memakai pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, memotong kuku dan kumis serta merapikan rambut. Kemudian yang kelima, bersegera untuk ke masjid, jangan ditunda-tunda. Dan yang keenam adalah membaca Al-Quran, zikir, serta sholawat. Lebih-lebih bisa membaca Quran surah Al-Kahfi. Nah, tentunya di dalam sholat Jumat itu ada yang namanya khutbah. Karena khutbah termasuk penting di dalam sholat Jumat. Kalau sholat Jumat gak ada khutbahnya, bukan termasuk sholat Jumat. Perlu kita ketahui, apa sih rukun khutbah itu? Rukun khutbah yang pertama, membaca puji-pujian. Yang kedua, membaca sholawat. Dan yang ketiga, membaca syahadat. Yang keempat, berwasiat untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kelima, membaca Al-Quran. Dan yang terakhir, berdoa untuk diri sendiri, kemudian untuk kaum muslimin semuanya. Tentunya tidak setiap hari kita bisa berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Ada halangan-halangan ketika kita melaksanakan sholat Jumat, atau bolehnya siapa saja secara syar'i, hukum syar'i yang boleh meninggalkan atau boleh tidak sholat Jumat. Yang pertama adalah golongan orang yang sakit. Orang sakit boleh tidak sholat Jumat. Yang kedua, karena hujan lebat, angin kencang, atau bencana alam, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah musafir atau dalam perjalanan, boleh meninggalkan sholat Jumat. Dan yang keempat adalah tempatnya tidak aman. Itu adalah halangan secara hukum syar'i orang-orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Yang terakhir adalah rangkaian hikmah yang perlu kita ketahui setelah kita melaksanakan sholat Jumat. Apa itu? Yang pertama, yaitu memuliakan hari Jumat. Hari Jumat merupakan Sayyidul Ayyam, atau hari yang mulia atau rajanya hari daripada hari-hari yang lain. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah menguatkan tali silaturahmi. Yang ketiga, mencari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melipat gandakan pahala kita. Dan yang kelima adalah mendisiplinkan kita akan pentingnya waktu. Nah, itu merupakan rangkaian dari sholat atau ketentuan sholat Jumat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, serta anak-anak semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengetahui tentang ketentuan sholat Jumat di atas, silahkan kerjakan evaluasi tentang ketentuan sholat Jumat di bawah ini. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan sholat Jumat itu? 2. Jelaskan hukum dasar sholat Jumat. 3. Jelaskan syarat wajib dan syarat sah mendirikan sholat Jumat. 4. Sebutkan sunah-sunah yang berkaitan dengan sholat Jumat. 5. Sebutkan beberapa halangan secara syar'i orang boleh meninggalkan sholat Jumat. Terima kasih. Selamat mengerjakan.